I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Endriani dari Prodi MPI 2. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila. Yang dimana Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya adalah 5 dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah fungsi utama dari Pancasila itu? Tentunya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi, dan pada dasarnya Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila itu dirumuskan dalam 9 poin, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kedua, sebagai dasar negara, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Dalam kelima sila tersebut pastinya memiliki makna yang jelas. Nah, yang di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga Indonesia itu diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Nah, yang ketiga, makna sila yang ketiga itu, walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, pulau, bahasa daerah, agama, warna kulit, dan lain-lainnya itu, namun tetapi wajib mendapat persamaan kedudukan. Nah, dan yang keempat itu ialah makna sila yang keempat itu bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi yang berasalkan dari rakyat. Dan yang terakhir itu ada sila kelima, bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Nah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Hamidah. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara memahami Pancasila yang benar. Nah, dalam memahami Pancasila yang benar ini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, Pancasila terdiri dari 5 sila yang berkaitan. Yang kedua, memahami konteks historis dan filosofis. Dan yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menghindari kebutaan pemahaman. Yang kelima, mengintegrasikan Pancasila. Dan yang keenam itu menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat.
Nah, selanjutnya itu ada 5 lambang Pancasila dan urutannya. Yang pertama itu lambang sila pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga itu pohon beringin, dan yang kelima itu ada padi dan kapas. Nah, selanjutnya itu ada 3 kategori nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, singkatnya, nilai dasar adalah nilai-nilai dari Pancasila yang tidak terbantahkan. Kemudian, nilai instrumental adalah nilai normal sosial dan hukum. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terkristalisasi dalam peraturan lembaga negara. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.